Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel saya Santi Melody. Di sini hadir menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. Pick card reading kali ini merupakan donasi dari salah satu teman kita berinisial Y. Saat ini dia sedang mengalami suatu permasalahan, menjalani sebuah hubungan yang banyak hal sekali ditutup-tutupin ya. Jadi misalnya kamu mempunyai permasalahan ini, kamu boleh ikutan pick card reading ini dengan memilih kristal yang paling menarik perhatian kamu. Disarankan kamu memilih dengan menggunakan intuisi, ya, ajukan pertanyaan atau mungkin bayangkan kondisi situasi hubungan kamu saat ini, atau kamu boleh bayangkan orang yang ingin kamu tanyakan bagaimana untuk cara kamu menyikapi hubungan yang segala sesuatunya kayaknya ditutup-tutupin, dirahasiain, ya kamu sengaja nggak disebarluaskan, atau mungkin nggak taruh tag foto-foto kalian berdua di sosial media, atau mungkin kondisi kamu tidak diceritakan terus terang kepada pihak keluarga, ya bagaimana cara kamu untuk menyikapi hubungan ini ya. Jadi pick card reading ini adalah temanya bagaimana cara untuk menyikapi hubungan yang ditutup-tutupin oleh pasangan kamu. Oke, di depan ada 3 kristal, silakan memilih dengan menggunakan intuisi kamu. Pilih kristal yang paling pertama yang paling menarik perhatian kamu. Ya, disarankan kamu pilih hanya satu kartu aja, atau disarankan memilih hanya satu kristal aja. Oke, kalau misalnya sudah memilih, kita langsung reading mulai dari kristal yang pertama. Untuk kawan-kawan yang baru hadir di channel saya ini, terima kasih sudah mengklik ke video ini. Readingan saya biasanya timeless atau tidak ada batas waktu, jadi kapanpun kamu menyimak video ini akan membaca energi kamu pada saat kamu menyimak video tersebut. Oke, jadi misalnya kamu ada pertanyaan spesifik lain, kamu boleh ngecek atau boleh lihat di playlistnya saya, atau kamu juga boleh melakukan donasi sama seperti teman kita ini. Dia melakukan donasi di channel saya dan kemudian diberikan satu pertanyaan yang mungkin bisa membantu menjawab permasalahan kawan-kawan yang lain juga. Jadi kalau kamu mau mendonasi, boleh silakan mend-DM saya dengan menggunakan Instagram atau mungkin WhatsApp. Baik, kita langsung mulai aja. Untuk kawan-kawan yang memilih kristal pertama, kita lihat dulu situasi hubungan kamu dengan dia yang saat ini tertutup-tutupin ya. Kita lihat perasaannya kamu dan perasaannya dia, dan kemudian kita tanya alasannya kenapa dia menutup-tutupin hal ini, kemudian bagaimana kalian menyikapi hubungan ini. Oke, di sini terlihat ada Three of Pentacles ya. Ini membuat saya mengingatkan saya bahwa mungkin saat ini hubungan kamu adalah hubungan segitiga, hubungan percintaan, dan hubungan percintaan ini terlihat mungkin kamu ketemu sama dia adalah di kantor atau di tempat bisnis ya. Jadi mungkin ada hal yang ditutup-tutupin oleh dia itu dikarenakan takut mempengaruhi kondisi pekerjaan ya. Mungkin kamu sama dia mungkin rekan kerja, tapi mungkin dia sudah punya pasangan ya. Di sini ada gambar patung yang membawa beban, yang mengingatkan saya mungkin pasangan kamu sudah punya beban, yaitu marriage atau pernikahan, atau mungkin dia sudah punya pasangan lain, sudah punya tanggung jawab lain dalam kehidupannya dia, dan kemudian kamu sama dia bertemu di tempat kerja ya, dan ini yang membuat dia harus menutup-nutupin atau wajib untuk menutup-nutupi hubungan kalian berdua, dikarenakan mungkin orang-orang kantor atau teman-teman rekan kerja udah tahu kalau misalnya kamu dengan dia, kalau misalnya dia itu sudah punya pasangan tetap, seperti itu ya. Jadi percintaan ini hadir dalam hubungan tempat kerja atau aktivitas kamu, atau dikarenakan yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Oke, dan ini alasannya dia kenapa menutup-nutupin. Oke, dan kita lihat ya, bagaimanakah kamu menyikapi situasi ini, bagaimana kamu harus menyikapi situasi ini ya. Bagaimana kamu menyikapi situasi ini. Oke, Spirit Guide meminta saya untuk mengarik kartu dari sini. Okay, how to deal with this connections ya, bagaimana cara dealing dengan koneksi ini.
saran untuk kamu, advice. Oke, baik. Ini saran untuk kamu, dan kemudian ini bagaimana cara menyikapi hubungan ini. Kamu dapat kartu The Empress ya. Mungkin kawan-kawan udah tahu kalau kartu The Empress itu merupakan kartu yang menandakan seorang yang seorang ratu yang mempunyai segalanya, ibaratnya yang tenang, kalem, yang tinggal dalam keberkahan, anugerah, terus bisa menutrisi orang lain juga, memberikan suatu anugerah juga kepada orang lain. Dan ini kartu yang disarankan untuk kamu bagaimana menyikapi diri dalam hubungan ini. Yang pertama adalah kita bisa mensupport seseorang kalau misalnya kita juga mensupport diri kita sendiri dulu. Kalau misalnya kita lihat, perhatikan ya, gambar kartu The Empress ini di belakangnya ada bantal, ibaratnya ada yang mensupport punggungnya dia. Jadi bukan hanya terlihat dia itu kayak kelihatan di luarnya kayaknya baik gitu, tapi sebenarnya kayaknya punggungnya dia lagi tegang, menahan bentuk tubuhnya supaya jangan terjatuh, ibaratnya seperti ini. Jadi untuk kamu menyikapi hubungan ini, kamu bisa mengembangkan hubungan ini, tetapi kamu harus mensupport dulu dirinya kamu. Dengan cara bagaimana? Tanya dulu, apakah kamu dalam hubungan ini kamu bisa berkembang seperti ratu ini? Apakah kamu bisa tenang dalam hubungan ini? Apakah bisa kamu bahagia dalam hubungan percintaan ini? Apakah kamu bisa merasakan kamu tuh seperti ratu ini, seperti queen ini? Ini nggak berlaku untuk wanita ya. Misalnya kamu dalam hubungan ini, kamu juga harus kalau kamu adalah seorang pria atau energi yang lebih ke maskulin, kamu harus lihat apakah kamu cukup merasakan ketenangan, kebahagiaan dalam hubungan percintaan ini. Dan kemudian apakah kamu bisa mensupport dirinya kamu menjadi berkembang dalam hubungan ini. Karena pada dasarnya ya, manusia dipertemukan dengan manusia yang lain-lain itu ada tali perjodohan. Banyak kawan-kawan yang bertanya kepada saya, Kak, jodohnya saya itu di mana? Saya punya jodoh atau enggak? Sebenarnya orang-orang di sekitar kita yang kita temuin ya, baik mungkin ketemu naik bus, gak sengaja ketemu, atau mungkin tetangga kita, itu mereka dengan kita itu punya tali perjodohan masing-masing ya. Jadi kembali lagi, kalau misalnya ada yang pernah personal reading dengan saya, bertanya jodoh saya siapa atau di mana, pasti jawabannya saya adalah jodoh kita yang cari, Tuhan yang merestui. Tuhan merestui orang-orang yang kita anggap atau yang kita jadikan sebagai jodoh. Misalnya pertemuan kita dengan seseorang, kan kita punya tali perjodohan. Kalau misalnya energinya kita ngerasa nyaman dengan orang ini, dan kemudian kita ngerasa bahagia dengan orang ini, kita mau jadikan masuk dalam jenjang pernikahan, ya Tuhan pasti merestui. Itu maksudnya. Atau misalnya kamu ngerasa dengan dia nggak cocok, kamu ada merasakan energi orang lain di sekitar kamu ngerasa lebih cocok dengan mereka, mau masuk dalam jenjang pernikahan, ya itu berarti jodohnya kamu. Itu maksudnya seperti itu ya. Jadi di dalam hubungan ini, untuk bagaimana kamu menyikapi dia, bisa mensupport hubungan ini. Kalau misalnya kamu mensupport dirinya kamu dulu, kalau kamu sendiri nggak ngerasa happy dengan hubungan ini, nggak merasa bahagia dengan hubungan ini, otomatis kamu harus mempertanyakan lebih lanjut lagi, kamu nggak jalanin atau nggak dalam hubungan ini ya. Di sini ada bantalnya yang membuat saya merasa bahwa harus kamu dalam hubungan ini, kamu harus lebih mengutamakan perasaan kamu sendiri dulu, mengutamakan diri kamu sendiri dulu. Apakah kamu bahagia dengan hubungan ini? Kalau kamu ngerasa dia menutup-nutupi hubungan ini untuk kebaikan kamu, misalnya contoh ya, misalnya dia mau putus dengan pasangannya, tapi mungkin pasangannya itu nggak bersedia untuk putus, tapi dia udah keburu jatuh cinta sama kamu, dan kamu ngerasa nyaman, dan dia mengutamakan kamu, membuat kamu merasa seperti this queen, merasa dipuja, merasa diagungkan, merasa disupport. Kamu coba melihat perasaan kamu sendiri sama dia tuh gimana. Kalau misalnya kamu ngerasa dia cari kamu pada saat dia lagi ada waktu luang aja, kamu merasa kayak dicuekin atau diabaikan, mungkin kamu harus lebih seperti ratu ini lagi, tegas kepada dia, mengatakan kepada dia bahwa kamu nggak mau hubungan ini ditutup-tutupin, kamu ingin open, kamu ingin dia secepatnya memutuskan hubungan dengan pasangannya atau gimana, atau memberikan sesuatu. Kendalinya ada di kamu ya, kendalinya ada di kamu. Ini maksudnya seperti itu. Jadi bagaimana cara kamu menyikapi hubungan ini? Yang pertama, tanya dulu perasaan kamu kepada dia gimana, nyaman atau enggaknya. Kemudian kuncinya sama kamu.
ya. Dan ini di sini ada kartu saran untuk kamu, di sini ada kartu boundaries. Boundaries itu merupakan kartu batasan ya. Kamu di sini katanya love yourself enough to say no to others demands on your time and energy. Ada dua yang bisa diartikan di sini. Yang pertama adalah membuat batasan. Kalau kamu nggak suka ibaratnya tidak suka dijadikan yang ketiga atau tidak suka dijadikan cadangan, kalau ibaratnya bahasa itu ya, kamu bisa anytime, kapan aja bilang no kepada pasangan kamu. Stop hubungan ini, katakan say no atau tidak. Atau mungkin pada saat dia mungkin ngedeketin kamu dengan mengatakan saya mau putusin pasangan saya, cuma pasangan saya nggak bersedia untuk putus, misalnya contoh seperti itu. Kamu kasih batasan waktu sama dia, misalnya saya kasih kamu waktu mungkin 2 bulan untuk menyelesaikan permasalahan kamu dengan pacarnya kamu, maybe, atau gimana ya. Dan pada saatnya ternyata waktu yang kamu berikan ternyata sudah lewat, pasangannya kamu masih belum menyelesaikan, terus tarik ulur, it's time for you to say no. Itu sudah waktunya kamu bilang tidak. Jadi saran dari divine message ya, pesan dari divine untuk kamu adalah karena ada beberapa dari kawan-kawan saya rasakan energinya mungkin kembali lagi ya, pertemuan setiap orang itu pasti ada tali jodohnya, ada alasannya, there's a reasons, ada alasan antara kamu dengan dia bertemu. Dikembalikan lagi kepada perasaannya kamu, rasanya kamu. Kalau misalnya kamu ngerasa nyaman dengan dia, hubungan kamu dengan dia bertumbuh ya, sama seperti padi ini ya, mungkin kamu bisa tegaskan sama dia. Kalau misalnya dia bisa melakukan sesuai dengan harapannya kamu, maybe this person is for you, orang ini mungkin adalah untuk kamu. Tapi kalau misalnya dia hanya, kamu ngerasa kayak dimanfaatkan sama dia, kamu ngerasa seperti hubungannya kamu tidak bertumbuh, kembali lagi kuncinya ada di kamu. Kamu bisa mengambil kembali untuk say no, untuk putuskan dia, untuk menarik kembali kekuatan pada dirinya kamu. Itu maksud dari kartu ini ya. Jadi sarannya kamu juga harus tahu batasannya kamu bisa terimanya sampai mana. Ada beberapa orang yang memang dipertemukan oleh seseorang pada saat mereka sudah punya pasangan, tetapi tolong jangan diartikan bahwa readingan ini adalah readingan untuk kamu ya, untuk general reading ya, jangan ya, karena ini energinya banyak. Ada yang situasinya bisa resonates dengan ini, ada yang tidak. Kalau misalnya kamu menerima pesan ini, ada sedikit yang resonates dengan kamu, tapi kamu nggak yakin apakah kamu diberikan petunjuk untuk menerima orang ini atau tidak, kamu ada baiknya menenangkan diri kamu, bermeditasi, tanya lagi kepada dirinya kamu, tanya lagi perasaannya kamu, nyaman nggak sama dia, terus kemudian baru bikin keputusan seperti itu. Jadi jangan hanya mendengarkan general reading, pick a card reading, terus kamu langsung menganggap bahwa ini adalah untuk dirinya kamu, seperti itu. Dan terus kamu ngerasa kayaknya ini jodohnya saya loh, karena walaupun saya sudah punya pasangan tetap diberikan pertemuan dengan dia, terus ada jadi suatu hubungan asmara yang terjadi atau segala macam seperti itu. Jadi jangan salah paham, readingan ini hanya dijadikan sebagai suatu pertimbangan atau sebagai pengingat untuk dirinya kamu, tapi tolong jangan dijadikan sebagai personal reading ya, jangan dijadikan sebagai petunjuk untuk kamu secara personal, karena ini adalah energi yang banyak, orangnya banyak, energi umum seperti itu. Oke, ini untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang pertama untuk situasinya kamu. Terima kasih untuk sudah simak. Jangan lupa kalau misalnya kamu mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Oke, kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Masuk untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang kedua, kita lihat ya. Kita lihat dulu untuk situasi kamu dengan orang yang kamu tanyakan ya, kenapa dia menutup-nutupin hubungan ini, hubungan percintaan kamu. Oke, untuk situasinya kamu. Oke, ini untuk yang mendonasi kita ya. Oke, kita lihat situasi kamu dengan dia. Oke, ini adalah readingan untuk kamu. Donasi inisial Y.
Tapi untuk kawan-kawan yang lain yang mungkin resonate atau mungkin situasinya hampir mirip-mirip dengan Y ini, kamu boleh jadikan ini sebagai bahan pertimbangan kamu. Oke, diceritakan bahwa Y ini sudah menikah ya, tetapi karena mungkin pasangannya tidak menceritakan secara jujur tentang kondisi pasangannya, jadi dia menikah dengan seorang pria duda, dan pria duda ini sudah punya anak, tapi mungkin dia tidak memberitahu anak-anaknya bahwa dia sudah menikah seperti itu, dan ini membuat dia harus sering kayak ditinggal pada saat pasangannya atau suaminya itu mengunjungi anak-anaknya. Oke, nah di sini terlihat ada Seven of Pentacles ya. Jadi kita lihat situasi kamu saat ini dan alasan dia kenapa menutupi hal ini ya. Nanti kita lihat bagaimana cara kamu untuk menyikapinya dan kartu sarannya itu bagaimana. Di sini terlihatnya dia bukannya sengaja ingin menutupi hal ini, tetapi dia ingin memberitahu mereka tuh secara pelan-pelan. Di sini ada Seven of Pentacles ya. Terlihat bahwa pasangannya kamu itu menunggu waktu yang tepat untuk memberitahu kepada anak-anaknya. Jadi ibaratnya mereka mungkin pasangannya kamu atau suaminya kamu mungkin paham dengan sifat anak-anaknya, mengerti dengan sifat anak-anaknya, dan mungkin sudah tahu masa lalunya suaminya kamu, sehingga banyak hal membuat suami kamu tuh kayak ada perasaan malu di sini, perasaan gak enak hati di sini, perasaan khawatir di sini ya. Jadi khawatir juga terhadap kamu, takut anak-anaknya sangat-sangat menolak kamu, atau mungkin dikarenakan materi anak-anaknya jadi kayak antipati sama kamu seperti itu. Tapi di sini terlihat bahwa dia bukan ingin menutupi selamanya permasalahan ini, pernikahannya kalian kepada anaknya, tetapi dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk bisa menyampaikan hal ini kepada anak-anaknya. Tapi saya lihat masih mungkin belum waktu dekat ini ya. Jadi dia sedang menyiapkan mentalnya dia untuk menyampaikan kepada anak-anaknya tentang permasalahan ini. Dan kemudian yang kedua, di sini terlihat bahwa suaminya kamu tuh tipe orang yang cukup sentimental, tipe orang yang cukup banyak sekali pertimbangannya, banyak overthinking, belum mengambil keputusan tuh udah mikirnya yang ibaratnya terlalu berperasaan seperti itu. Dan ini yang membuat dia sangat sulit untuk menyampaikan hal ini kepada anak-anaknya, bahwa kalian tuh sudah menikah seperti itu. Dan ini yang membuat kamu seperti kayak ditinggal sendirian atau tenggelam dalam kesedihannya. Di sini sekali ada lihat orang lagi berteriak help minta tolong, terus kemudian orangnya nggak mau dengar atau cuekin. Dia bukan tidak mendengar kebutuhannya kamu, tetapi dia sedang memikirkan baiknya seperti apa, tapi di satu sisi dia malah menyakiti kamu dengan sikap dinginnya dia seperti itu ya. Jadi situasi hubungan kamu seperti ini, dan alasannya dia mungkin kamu masih harus menunggu dalam beberapa waktu ya, sampai dia bisa menyampaikan persoalannya dia kepada anak-anaknya seperti itu. Dan kemudian kita lihat untuk bagaimana kamu menyingkapi permasalahan ini. Bagaimana kamu harus menyikapi permasalahan ini dengan dengan bijak ya, dengan baik lagi, bagaimana kamu menyikapi soal ini. Oke, you got. Oke, di sini dapat kartunya di Empress lagi ya, sama seperti readingan kartu yang pertama ya. Jadi mungkin dalam situasi ini, dalam hubungan yang ditutup-tutupin, memang kita perlu bijak ya, kita perlu lihat lagi perasaan kita sendiri itu gimana dengan situasi ini. Kembali lagi ya, terkadang ini bukan mengajari kawan-kawan untuk menjadi egois, tetapi terkadang mengutamakan perasaan diri kita sendiri itu much better, jauh lebih baik dibandingkan kita tuh terus berkorban kepada seseorang, tetapi orang tersebut malah membuat kita kecewa. Itu ibaratnya seperti itu. Walaupun mungkin kamu berusaha mengerti dia, posisinya dia, mengerti situasinya dia, nggak mau kasih ketekanan kepada dia, tetapi batasannya kamu nggak kamu buat, sehingga membuat dia merasa kayaknya kamu pasti mengerti, kamu pasti paham, seperti itu ya. Jadi bagaimana kamu menyikapinya dia ya, otomatis di sini meminta kamu untuk menjadi bijaksana
ya meminta kamu untuk lebih dewasa, terus meminta kamu untuk lebih, kalau orang bilang mungkin menutrisi, mungkin lebih menerima, lebih mengayomi pasangannya kamu. Dan kemudian di sini the hangman ya. The hangman biasa diartikan bahwa mungkin kamu harus menunggu ya. Jadi saat ini untuk situasi sekarang, hal yang paling baik yang kamu bisa sikapin adalah, karena kamu menceritakan bahwa kamu tuh sudah menikah dengan dia ya. Jadi pada saat kamu mengambil keputusan untuk menikah dengan dia, otomatis kamu sudah tahu resikonya ini. Apalagi kamu tahu bahwa beberapa anak-anaknya dia nggak bisa menerima kamu, belum bisa menerima kamu. For these situations, untuk bagaimana kamu menyikapinya ya adalah kamu menunggu sampai anak-anaknya sampai dia memberitahu kepada anak-anaknya, dan kemudian kamu pelan-pelan mendekati anaknya dengan memberikan mungkin nutrisi kepada anak-anaknya, mengayomi anak-anaknya menjadi lebih bijak, menjadi lebih sabar, seperti itu. Dan yang saya lihat di sini adalah apa yang terjadi dalam kehidupan kamu bukan kebetulan, bukan sebuah kebetulan untuk kamu, tapi merupakan ini suatu kayak gesekan untuk merubah sifatnya kamu, gesekan untuk membuat kamu menjadi lebih dewasa, gesekan dalam kehidupan yang membuat kamu lebih lebih spiritual, lebih dewasa, lebih mature, lebih bijak, seperti itu. Walaupun hal ini mungkin membuat kamu lebih banyak mungkin depresi atau overthinking, tetapi kamu di sini diminta untuk jangan memberikan tekanan dalam diri kamu sendiri. Kalau kita lihat 9 pisau ini mungkin cukup menyeramkan kalau ditaruh di samping ranjang ya, tetapi tidak ada satu pisau pun yang mengarah ke diri kamu sendiri. Jadi ibaratnya yang perlu kamu sikapi dalam situasi ini adalah buang jauh-jauh pemikiran negatif kamu, yang terkadang pemikiran negatif justru malahan seperti law of attraction ya, menarik sesuatu hal yang kita khawatirkan untuk menjadi kenyataan ya. Jadi ini merupakan suatu ujian atau tes untuk kamu, bagaimana cara kamu mengatasi overthinking kamu, pemikiran negatif kamu. Jadi cara menyikapinya adalah belajar untuk bagaimana membuang jauh energi negatif kamu, pikiran negatif kamu dengan apa? Mungkin kalau kita tak teliti lebih dari gambarnya ya, mungkin dengan berolahraga yoga ya, dengan yoga. Terus kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang lebih tenang, misalnya dengan melukis, menggambar, bernyanyi, menutrisi diri kamu sendiri dengan sambil menutrisi orang lain ya, belajar untuk lebih bijak lagi, belajar untuk mendengarkan perasaan kamu sendiri, seperti itu. Jadi saya lihat kamu banyak sekali melakukan pengorbanan terhadap suami kamu ya, berharap sebagai suami kamu untuk berkorban kepada diri kamu juga, tetapi terkadang kita menyampaikan atau menggantungkan harapan kepada manusia itu sama juga kosong gitu. Lebih baik kita menggantungkan harapan kepada diri kita sendiri, karena diri kita sendiri punya koneksi yang erat dengan Tuhan, tergantung kita mau buka koneksinya atau enggak gitu loh. Banyak sekali pemikiran-pemikiran kita mengatakan bahwa Tuhan itu sangat-sangat agung, Tuhan itu sangat-sangat maha. Itu membuat kita jadi kayak menjaga jarak dengan Tuhan, tapi bukan itu sebenarnya keinginannya Tuhan. Tuhan berharap kita tuh dekat sama Beliau, dekat dengan Tuhan. Apapun yang kita rasakan kita sampaikan kepada Tuhan, tapi setelah kita berdoa, kita hening sejenak, berdiam diri sejenak, mendengarkan pesan yang mau diberikan Tuhan kepada kita. Kalau pada saat kita berdoa kita heningkan diri, kita masih belum bisa dengar apa-apa atau belum mendapatkan inspirasi apa-apa, nggak masalah, dicoba lagi besok. Itu melatih intuisi kamu untuk membuka koneksi kamu dengan Tuhan. Ibaratnya kayak orang telepon lah. Telepon pertama mungkin tutut belum nyambung, coba lagi dan coba lagi, terus seperti itu. Itu akan membawa kamu pada penyelesaian permasalahan kamu. Jadi untuk bagaimana kamu menyikapi hal ini ya, dari kartunya terlihat ya adalah, yang bisa saya interpretasikan dari kartu ini adalah melatih bagaimana cara untuk membuang jauh-jauh energi negatif kamu, pemikiran negatif kamu, pemikiran overthinking kamu, dan kemudian bersabar, waiting, menunggu, dan kemudian melakukan aktivitas yang membuat diri kamu bisa tenang ya, bisa lebih positive thinking lagi, sama seperti orang ini tergantung, tapi sinar di kepalanya bersinar dengan terang, dan kemudian lebih memperhatikan atau lebih bijak lagi, memperhatikan dalam diri kamu sendiri, mensupport diri kamu sendiri ya. Jadi waktu saat ini, waktu pada saat kamu sendirian ini, pada saat mungkin suami kamu pulang kepada anak-anaknya, menemui anak-anaknya, merupakan waktu yang baik untuk kamu melakukan aktivitas untuk diri kamu sendiri sambil menutrisi diri kamu.
seperti itu. Ini cara untuk menyikapinya. Dan kemudian kita lihat untuk kartu sarannya kamu ya. Kartu saran untuk kamu bagaimana bagaimana situasi kamu. Kita minta Spirit Guide, Heart Self, Holy Spirit, Ancestors untuk memberikan guidance atau memberikan petunjuk untuk kamu yang memiliki permasalahan ini ya. Is there any advice? Oke, you see di sini dapat High Priest, dapat unconditional love. Ya, unconditional love bukan berarti juga menyebarkan cinta kasih kepada orang lain, tetapi unconditional love kita belajar untuk mencintai diri kita sendiri ya. Love yourself. Nah, yang pertama love yourself, cintai diri kamu sendiri, cintai others, orang lain, and every situation, dan cintai setiap situasi kamu. Saya mendapatkan banyak cukup pesan yang sangat kuat untuk kamu bahwa situasi yang terjadi sama kamu saat ini bukan sebuah kebetulan, bukan sebuah bencana untuk kamu, bukan, tetapi ini merupakan suatu ujian untuk kamu. Kamu kayak ibarat emas, batu emas itu lagi diasah, mau dibentuk gitu. Kamu sedang masuk pembentukannya kamu. Bagaimana cara kamu untuk bisa masuk dalam pembentukan ya, yang ibaratnya kayak batu ya, mau dibentuk jadi cincin, mungkin ada bagian-bagian yang harus dibuang, misalnya tengahnya harus dibuang. Nah, ini merupakan proses kamu sedang dibentuk. Jadi ada bagian-bagian diri kamu yang harus kamu buang, yang harus kamu lepaskan. Sakit ya sakit otomatis ya, seperti itu. Dan kamu diminta untuk belajar mencintai diri kamu sendiri, mencintai orang lain, dan mencintai situasi apapun yang diberikan kepada kamu saat ini. Dan kemudian apapun yang terjadi ya, no matter what the outward appearance may be ya, jadi apapun yang terjadi sama kamu, yang terlihat sama kamu itu ya begitu, let it be gitu, seperti itu. Oke. Dan kemudian di sini the High Priest ya, kamu diminta untuk lebih mendengarkan intuisinya kamu, dan ini merupakan suatu latihan untuk kamu menjadi lebih erat, lebih akrab kepada Yang Maha Kuasa, karena kamu sepertinya sedang masuk dalam bimbingan untuk menjadi spiritual awakening, dalam masuk kebangkitan spiritual. Ada beberapa kawan-kawan yang mendm saya, spiritual awakening itu apakah dia bilang bahwa dia sudah mengalami spiritual awakening, tapi dia masih belum mempunyai ilmu supranatural ya. Yang mau perlu saya clearkan di sini, kamu mengalami spiritual awakening dengan supranatural tuh dua hal yang sangat-sangat berbeda ya. Jadi bukan berarti kamu mengalami spiritual awakening terus kamu langsung bisa punya ilmu supranatural, bisa begini, bisa begini. Enggak ya. Jadi spiritual awakening, kebangkitan spiritual, enggak ada hubungannya dengan menjadi seorang yang supranatural atau menjadi seorang psychic. Kamu punya psychic ability atau bukan ya. Psychic ability setiap manusia itu punya ya. Ibaratnya kembali lagi saya contohkan ya, mungkin saya sering menyebutkan hal ini dalam video-video saya, bahwa psychic ability itu kemampuan psychicnya kamu atau kemampuan supranaturalnya kamu itu sama seperti di handphone gitu ya. Pada saat kamu membeli satu paketan handphone, di dalamnya tuh udah ada fungsi-fungsi tertentu di dalamnya, seperti kayak kalkulatornya ada, terus peta, terus kemudian teleponnya, SMS-nya, terus apa, banyak sekali fungsi-fungsi di dalam handphone kamu. Tapi ada beberapa yang menggunakannya sering, ada beberapa yang jarang menggunakannya, ada yang bahkan sama sekali nggak tahu bahwa di handphone ternyata bisa begini, dan bisa begini. Dan sama seperti kemampuan supernatural kita ya, ada yang bisa clairvoyance ya, sama seperti saya bisa clairvoyance ya. Clairvoyance itu maksudnya kejelasan penglihatannya. Jadi melihat gambar-gambar ini ada suatu simbol tertentu yang bisa diartikan, interpretasikan, atau bisa melihat misalnya roh-roh yang sudah mendahului kita, atau mungkin kita bisa melihat guidance atau malaikat-malaikat pelindungnya kita. Dan ini merupakan level yang lebih tinggi lagi. Mungkin saya nggak kejelaskan di sini ya, takut salah paham, tetapi saya akan coba bikin video ini yang saya lebih jelaskan di channel kedua saya ya, di Obrolan Santi. Kalau misalnya kamu tertarik, boleh mampir ke channel kedua saya.
Tetapi yang mau saya jelaskan di sini kembali lagi bahwa psychic ability, kemampuan supranatural itu setiap manusia punya, setiap manusia ada. Cuman mau dipakai atau tidak, mau dilatih atau enggak. Kamu mau pakai, tetapi kalau misalnya kamu jarang pakai, kamu nggak terlatih, otomatis juga nggak bisa digunakan dengan baik. Koneksinya nggak terlalu baik, ibaratnya kayak wifi-nya kita mungkin signalnya lemah. Tapi kalau misalnya kamu sering pakai, kamu sering gunakan, dan kamu juga melatih energi kamu jangan sampai terblokir, ya otomatis kamu akan menjadi lebih peka dengan energi. Nah ini yang supranatural belum tentu spiritual awakening. Yang spiritual awakening juga belum tentu belum tentu menjadi supranatural. Itu maksudnya. Jadi suatu hal yang sama sekali berbeda dan jangan digabung menjadi satu. Oke, dan saya rasa ini aja pesannya untuk kawan-kawan yang mungkin memilih file yang kedua. Mungkin kamu ada resonance dengan situasi ini bisa dijadikan pertimbangan. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah simak, dan kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Sending you so much love. Namaste. Baik, kita masuk ke kawan-kawan yang memiliki kristal yang ketiga ya. Kita lihat untuk situasi hubungan kamu dengan dia yang ditutup-tutupin ya. Kita lihat alasan dia kenapa nutup-nutupin hubungan ini, terus kemudian hubungan kamu dengan dia saat ini seperti apa. Dan kita akan tarik kartu sarannya bagaimana menyikapi situasi ini. Oke. Kita lihat dulu untuk situasi kamu, kawan-kawan yang memiliki kristal yang ketiga ya. Situasi kamu dengan dia saat ini bagaimana? Ya, kita ingin gali dan lebih tahu lagi apa sih alasan dia untuk menutupi hubungan kalian berdua ya. Oke, di sini kawan-kawan dapat kartunya The Fool ya, The Fool. Di sini terlihatnya adalah kamu sama dia kayaknya baru bersama, baru jadian. Dia masih belum tahu hubungannya kalian berdua itu apakah bisa lanjut lama ya atau tidak. Di sini terlihat si Foolnya ini tergantung di tebing ya. Di sini bisa terlihat sekali bahwa dia di masa lalunya tuh mengalami banyak kegagalan dalam percintaan. Ya mungkin dia sering putus pisah, baru pacaran sebentar terus pisah atau segala macam, atau bisa kawin cerai. Jadi ini membuat dia merasa ya kalau misalnya dia langsung baru jadian sama kamu atau belum lama berhubungan sama kamu, atau langsung tagging di sosial media atau langsung mengabarkan kepada orang-orang lain, tuh merasa kayak dia nggak enak sendiri, jadi kayak malu sendiri gitu loh. Kok gonta-ganti pacar terus, gonta-ganti pasangan terus ya, seperti ini yang terjadi hubungannya kamu sama dia. Jadi bukannya dia pingin menutupin soal ini kepada kamu, tetapi kamu sama dia tuh kayaknya baru jadian ya. Jadi dia masih belum yakin hubungannya kamu dengan dia apakah akan berlangsung lama, apakah bisa sampai ke jenjang pernikahan, apakah enggak. Kalau misalnya hubungannya kalian berdua sudah mantap ya, pada saatnya udah mantap, dia akan mulai pelan-pelan membuka hal ini, memberitahu hal ini kepada orang-orang sekitarnya dia, seperti itu. Nah, di sini terlihat bahwa The Fool-nya ini tasnya terlempar ya, tetapi dia masih tetap memegang bunga. Jadi ibaratnya hubungan yang terjadi sama kalian itu cukup cepat, membuat dia kayaknya belum siap diri, tahu-tahu langsung jadian sama kamu, atau mungkin jatuh cinta. Karena cinta kalau datang terkadang suka nggak kasih kabar ya, nggak kirim email dulu, nggak kirim surat dulu, tahu-tahu langsung datang aja, tahu-tahu langsung jatuh cinta aja, tahu-tahu langsung jadian aja, seperti itu ya. Jadi apa yang kamu alamin saat ini dengan dia, bukan dia sengaja menutupi hubungan dengan kamu atau sengaja merahasiakan hal ini kepada orang lain, tetapi dia ngerasa bahwa pengalaman percintaannya dia di masa lalu sangat-sangat gelap, atau dia malu untuk mengungkapkan hubungan percintaannya dia kepada orang lain karena saking banyaknya gonta-ganti pasangan, seperti itu ya, membuat orang merasa kayaknya ini orang gimana sih kok ganti-ganti terus, sebentar gini sebentar gini ya, seperti itu ya. Ini yang terjadi antara kamu sama dia, dan kita lihat untuk bagaimana cara menyikapi situasi ini. Oke, kita lihat bagaimana menyikapi situasi kamu dengan dia saat ini yang lagi
merasa ditutup-tutupin hubungannya ya. How to deal with these situations. Let's see how to deal with these situations. Oke, di sini terlihat orangnya lagi bekerja keras ya. Jadi bagaimana untuk mengatasi hubungan ini, terlihat bagaimana cara kamu sama dia tuh menjalani hubungan ini. Bagaimanakah kamu manajemen hubungan kalian berdua. Kita tarik dulu kartu sarannya. Kalau misalnya kamu berdua ya bekerja sama, komunikasi kalian lancar, hubungan yang kalian jalani itu sangat-sangat baik, sama-sama bekerja sama, kan hubungan yang baik yang sehat itu kedua-duanya itu saling bekerja sama untuk membangun hubungan ini. Hubungan percintaan itu sama kayak nanam bunga ya, satu harus jadi tukang siram bunganya, satu harus jadi tukang sinar mataharinya. Itu baru bisa bikin bunga itu tumbuh. Nanti kalau bunganya udah di dalam pot kan baru awal hubungan cinta kan di pot nih. Ntar dari pot dipindahkan ke halaman yang lebih luas lagi. Nanti bertumbuh makin berkembang jadi sebuah taman. Itu adalah hubungan yang sehat yang membangun kedua jiwa tersebut. Nah, ini bagaimana untuk cara kamu bagaimana menyikapi hubungan ini, karena terlihat hubungan kamu sama dia baru awal ya, baru mulai nih ibaratnya. Masih banyak hal yang harus kamu kerjakan di sini, mengenali sifatnya dia, mengenali kebiasaannya dia, menerima kekurangannya dia. Nah, ini cara kamu harus menyikapi hubungan kamu dengan dia, working out ya, yang sifat-sifat yang gak bisa diterima dikomunikasikan kepada dia, minta dia berubah. Kamu yang gak bisa diterima sama dia, ya kamu yang berubah, seperti itu. Terus cara komunikasi kalian berdua disesuaikan supaya kalian bisa berdua menjadi lebih nyaman. Enaknya komunikasinya yang gimana, seperti itu. Jadi untuk gimana nyikapinya di sini terlihat dengan jelas sekali, working out ya, bekerja sama, usaha bersama-sama. Oke, dan kemudian untuk kartu sarannya adalah undying love ya. The love you have shared is eternal regardless of the situations ya. Kartu saran di sini sebenarnya untuk kamu lebih mempercayai situasi yang saat ini kamu alamin. Saya sering share di video-video saya, apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu bukan sebuah kebetulan. It's never a coincidence. Bukan sebuah kebetulan. Kamu tertarik dengan sesuatu hal, kamu tertarik dengan satu topik, kamu ketemu dengan orang ini, kamu mengalami pengalaman ini, itu bukan sebuah kebetulan, tetapi merupakan suatu situasi yang diberikan dari suatu energi yang kita nggak tahu ya, dari Tuhan, energi yang kita nggak tahu, yang di sekitar kita bekerja itu untuk membentuk dirinya kita, untuk menjadikan kita itu sebagai pribadi yang jauh lebih baik lagi, yang bermanfaat untuk orang lain, dan kemudian menjadi atau melakukan tujuan hidup kita di dunia ini, seperti itu. Jadi ini untuk kasih tahu kamu, untuk lebih mempercayai lagi dirinya kamu ya, karena terkadang orang kalau baru jatuh cinta itu, apalagi kayaknya pasangan nutup-nutupin tuh, kayaknya ngerasa kayaknya apa ini orang malu ya jadian sama gua ya, terus kok sengaja nutup-nutupin. Kalau emang gak suka atau merasa malu, ngapain dijadian, terus kayak macam anything yang lainnya, itu bikin kamu jadi overthinking ya, jadi kamu ngerasa gak percaya diri. Tetapi kartu sarannya untuk kepada kamu adalah kamu belajar untuk mencintai diri kamu sendiri, dan kemudian belajar untuk mempercayai bahwa hubungan yang diberikan kepada kamu saat ini, pertemuan antara kamu dengan dia merupakan suatu pembelajaran yang mesti kamu ambil di sini. Belajar untuk mempercayai cinta yang diberikan kepada kamu, belajar untuk memberikan cinta kepada dia, mungkin karena dia selama ini mungkin gak percaya diri dengan hubungan yang dia alamin ya. Pertemuan kita dengan seseorang itu pasti ada sesuatu hal yang bisa kita ambil manfaat dan faedahnya. Pertemuan percintaan orang yang menyakiti kita jangan buru-buru sumpahin mereka gitu, karena mereka itu memang hadir untuk membimbing kita, untuk merubah kita, untuk mendewasakan kita ya. Dan ya itu dia kartu sarannya untuk kawan-kawan ya. Ini pesannya untuk kamu. Saya rasa segini aja untuk kawan-kawan yang memilih pil yang ketiga ya. Jadi lebih menyarankan kepada kamu, kembali lagi kepada diri kamu sendiri, percaya diri kamu sendiri, cintai diri kamu sendiri, kemudian berdua atau work out ya, bekerja sama atau
berusaha menjalani dalam hubungan ini, karena kamu sama dia baru jadian nih, baru mulai seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyimak di video ini. Jangan lupa kalau misalnya kamu mendapatkan manfaat di channel saya, jangan lupa untuk like-nya, share, dan subscribe. Kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Kalau kamu ingin melakukan donasi di channel saya, juga boleh silahkan kontak dengan saya melalui Instagram atau WhatsApp. Saya ada taruh nomor WhatsApp saya dan Instagram saya ada di kolom deskripsi di bawah. Boleh silahkan diklik. Dan segini aja, terima kasih untuk yang sudah join menonton. Sending you so much love. Namaste.